Oke guys, lanjut lagi Vios Gen 2. Jadi hari ini kita bongkar kaki-kaki depan. Jadi untuk kaki-kaki depan ini diganti full ya, sesuai dengan permintaan yang punya mobil. Nah ini as baloknya udah turun nih, atau cross membernya udah turun. Dan setelah kita cek ya memang kondisinya udah udah parah semua nih guys. Ini bajoin kayak gini. Ini kayak gini juga. Nih, tuh, ya kan? Tuh loncer, terus saksirnya juga ini, aduh. Kalau kita tarik pakai tangan bisa guys tuh. Jadi nanti raksir kita cek dulu kondisinya, ya kan? Apa namanya? Ini kan PR terberat tuh di bagian kaki-kaki depan. Nah ini juga untuk bearing roda depan diganti kiri kanan. Terus untuk engine mounting diganti semua, tengah, kiri dan kanan. Ini untuk engine mounting tengahnya udah aduh, ya kan? Terus ini banyak tai tikus nih guys, tuh, parah sih, parah. Jadi sekarang ini mau kita bongkar dulu untuk traksirnya, terus armnya kita buka, terus kita ganti semua partnya, pakai part baru, gitu sesuai dengan permintaan yang punya mobil, oke? Oke guys, nah ini part untuk kaki-kaki depan. Jadi ini ada bushing arm besar nih, pakai RBI 2 piece kiri kanan. Terus ini ada rack end. Ini rack endnya kita pakai 3/5. Oh, 2 piece. 3/5. Ini link stabilnya 2 piece juga. Tuh. Kiri kanan. Ini ada bearing roda, kita pakai NIS Thailand 2 piece kiri kanan. Tie rod baru 2 piece kiri kanan. Ball joint baru 2 piece kiri kanan. Nih. Terus ini ada support shock baru 2 piece kiri kanan juga guys. Terus untuk shock depannya kita pakai Monroe. Nah ini untuk shock depannya pakai Monroe. Terus nanti kita custom pakai coilover. Nih. Ini drat coilover stainless. Jadi ini lebih tahan karat daripada galvanis. 4 piece ya depan belakang. 2 piece lagi belum dibuka. Jadi kampas rem juga diganti guys. Kalau nggak salah kampas rem diganti. Nanti kita ganti pakai yang depan bendik, belakangnya ganti pakai Birkens gitu, oke? Jadi untuk sementara part kaki-kakinya seperti itu dulu. Nanti kalau misalnya ada temuan lagi yang aneh-aneh, nanti kita infokan dulu sama yang punya mobil. Kita konfirmasi dulu mau diganti apa enggak. Kalau nggak diganti ya berarti part bekas yang bawaan mobilnya kita pasang lagi, oke? Jadi gitu dulu. Oke guys, ini kita lagi ngecek dulu raksir. Nah, nih bos raksir sebelah sini udah kena. Terus untuk setelannya sebelah sini juga udah habis. Jadi harusnya kan ketika setelan ini diputar, raksir itu kan dia harusnya rata ketika kita tarik ke kiri atau ke kanan. Nah ini kondisinya ketika posisi di tengah dia ada ngelos, ya kan? Ketika kita putar ke kiri atau ke kanan keras banget. Nah berarti setelan dalam sini udah kena, ya kan? Ini sebenarnya bisa diservis, cuman kita nggak bisa jamin hasilnya bakal awet karena kondisi kayak gini tuh biasanya kalau di servis dia nggak akan tahan lama gitu, percuma juga buang-buang uang.
Tapi ya terserah yang punya mobil aja nanti. Nanti kita infokan dulu untuk kondisi seperti ini. Nanti untuk eksekusinya nanti terserah yang punya mobil. Mau ini kita servis ya kita servis, mau diganti baru ya ganti baru, mau nggak diservis seperti ini bunyi juga terserah, bebas. Oke, yang penting penyakitnya udah ketahuan. Oke guys, lanjut. Jadi untuk di bagian arm tadi udah kita ganti semuanya pakai part baru. Ini armnya lagi dipasang dulu. Hah? Ini ball joint baru, bushing arm besar baru. Terus bearing roda depan nih baru juga. Kiri kanan. Jadi buat Vios G beda ya dengan Limo. Kalau Limo dia nggak ada buat ABS-nya. Kalau Toyota Vios G dia punya yang ada ABS-nya guys. Gitu. Oke. Jadi untuk rak setir ini kita tadi udah kontekan sama yang punya mobil. Jadi yang punya mobil akhirnya minta untuk diganti aja pakai part aftermarket baru, tapi jadi kayaknya kita bakal ganti pakai rak setir LKS, cuman stoknya habis. Jadi ya nunggu sekitar mungkin 3 atau 4 harian lah gitu. Jadi untuk sementara kita pasang dulu rak setir yang ini ya kan. Jadi cross membernya kita naikin lagi ke atas. Nah nanti setelah rak setir baru datang kita copot lagi gitu. Jadi supaya mobilnya bisa keluar masuk dulu sih intinya. Keluar masuk dulu. Karena di sini lagi ada project 1 2 3 kurang lebih ada 4. Jadi mungkin kalau ini lagi nunggu part, sebisa mungkin mobilnya bisa keluar masuk, bisa jalan lah. Intinya bisa jalan dulu. Supaya nanti ini lagi proses nunggu part, kita ngerjain mobil yang lain. Gitu guys. Nah, ini untuk karet stabil. Ini kita ganti baru. Ini kan bekasnya kayak gini nih. Udah peot banget tuh, set udah gede bolongnya kan. Nah ini untuk bushing stabil bar yang baru nih, kita pakai RBI 2 piece ya. Nih 2 piece, ini nanti dipotong dulu. Terus untuk engine mounting belakang juga diganti baru. Nah jadi untuk engine mounting belakang ini kita pakai Faber aja, karena engine mounting belakang ya nggak apa sih namanya, nggak serewel engine mounting kanan guys. Gitulah intinya ya kan. Jadi kalau untuk engine mounting belakang atau engine mounting tengah dipakein aftermarket juga masih oke, cuman aftermarketnya ya minimal yang bermerek gitu. Oke. Untuk engine mounting bawaannya tadi kondisinya kan seperti itu. Jadi ya untuk hari ini sementara pekerjaan segitu dulu ya kan. Nanti untuk cross membernya dinaikin lagi guys gitu. Nah untuk kampas rem ini kita ganti baru semua guys. Jadi yang depan, kalau yang depan ini pakai Bendix ya kan, pakai Bendix. Kalau yang belakang kita pakai Birkens. Oke. Oke guys, lanjut lagi Toyota Vios Gen 2 nih. Sekarang kita mau lanjut ganti rak setir. Jadi kemarin kan setelah dicek rak setirnya kondisinya mungkin kalau kita servis kemungkinan nggak akan bertahan lama. Soalnya ini setelannya udah di dalam gitu. Terus kalau untuk bos rak setirnya sih di sini oblak, udah oblak ya kan. Nah yang jadi kendalanya adalah di bagian sini. Yang jadi kendalanya di bagian sini, dia kalau kita putar
kita bagian tengah itu ngelos guys. Ini kita coba, Pak coba. Ya buka lah. Nah ini kita tes dulu ya. Nah bagian tengah sini itu ngelos nih. Tuh. Nah ini udah ngelos. Kalau setelan ini kita paksa lebih ke dalam, otomatis di sini seret. Nih, ketika kita putar ke kanan atau ke kiri, ini udah macet guys, udah nggak bisa apa sih namanya? Ya udah keras lah. Jadi setirnya tuh nanti nggak bisa muter, sendiri guys. Gitu kalau kita paksa. Nih, ini ngelos nih. Bentar guys, ulang ya. Nah ini tengah, ini kan tengah nih. Ah, ini tengah, tuh, tuh. Kita putar ke kiri, nih ke kiri. Ini keras nih guys, tuh, seret ini. Kita putar ke arah sebaliknya. Ah, sama seret juga nih. Tuh. Ya kan? Nah, ya, jadi ukuran seret segini bunyi, guys. Itu apalagi kalau kita kencengin. Otomatis kan bagian tengah tadi yang longgar tuh seret, dan bagian yang kita tarik ke kiri kanan itu lebih seret lagi. Gitu. Makanya ini kita diskusi sama yang punya mobil kemarin, akhirnya diganti aja, cuman digantinya pakai aftermarket. Ini rakstir barunya kita pakai LKS nih. Jadi kalau misalnya kita ganti pakai rakstir aftermarket seperti ini, usahakan sebelum dipasang gemuknya ditambahin di bagian as dalamnya nih guys. Kita kasih gemuk yang banyak kiri kanan gitu, supaya lebih awet si rakstirnya. Oke. Jadi di dalam paketan rakstir baru nih kita dapat unit rakstirnya, terus long tie rod sama karet boot satu set semua. Jadi semua untuk part yang di bagian rakstir kita dapat set, yang nggak dapat cuman tie rodnya doang. Nanti tie rodnya kita ganti baru juga. Oke. Sekarang ini kita prepare untuk pemasangan rakstir baru dulu.